Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat-umat Tuhan dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Renungan kita pada pagi hari ini, Selasa 23 Agustus 2022 dengan judul Kristus membasuh kita dalam darahnya. Ayatnya di dalam Wahyu 1 ayat 5. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Mungkin saja setan berbisik, dosamu terlalu besar untuk diselamatkan Kristus. Ketika mengaku bahwa Anda orang berdosa dan tidak pantas, Anda akan menghadapi si penggoda itu dengan seruan, dengan jasa pendamaiannya. Aku menyatakan Kristus adalah juru selamatku. Aku tidak percaya akan kebajikanku sendiri, tetapi pada darah Yesus yang mahal, yang menyucikan aku. Kini aku menggantungkan jiwa yang tak berdaya ini kepada Kristus. Hidup Kristiani harus selalu berjalan dalam iman yang hidup. Kepercayaan yang tak goyah, bersandar teguh pada Kristus akan membawa damai dan kepastian pada jiwa. Manusia berada di bawah penghukuman undang-undang yang dilanggar. Ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dan untuk alasan inilah Kristus datang ke dunia ini, mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan dan menyerahkan nyawanya yang benar untuk yang tidak benar. Ia menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, dan kepada setiap jiwa ia mempersembahkan dengan cuma-cuma pengampunan yang dibeli dengan darah. Para malaikat memandang dengan perasaan takjub yang dahsyat misi Kristus ke dunia ini. Mereka kagum terhadap kasih yang menggerakkannya untuk menyerahkan dirinya menjadi suatu korban untuk dosa manusia. Tetapi betapa remehnya manusia memandang yang ditebus darahnya. Saat karunia yang luar biasa dan tak ternilai ini dianugerahkan, seluruh alam semesta surgawi digerakkan dengan dahsyat dalam upaya untuk memahami kasih Tuhan yang tak terduga. Bolehkah kita berhenti di antara dua opini? Haruskah kita kembali kepada Tuhan hanya dengan sedikit kemampuan dan kekuatan yang dipinjamkan kepada kita olehnya? Bagaimana kita bisa melakukan ini sementara kita tahu bahwa Dia yang adalah Panglima seluruh surga menanggalkan jubah dan mahkota kerajaannya, menyadari ketidakberdayaan manusia? Ia datang ke dunia ini dalam sifat manusia untuk memungkinkan kita untuk menyatukan kemanusiaan kita dengan keilahiannya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, poin-poin penting dalam perenungan kita pada pagi hari ini sungguh luar biasa, oleh karena tidak ada satu dosa yang terlalu besar untuk dapat diampuni oleh Tuhan, dan kita semua masuk di dalam panggilannya untuk kita datang kepadanya. Saudaraku, tinggal bagaimana kita menyikapi untuk menerima Yesus dalam kehidupan kita. Sungguh agung dan mulia, oleh karena malaikat sendiri pun melihat dari surga bagaimana Yesus menyerahkan hidupnya dengan meninggalkan kealahan untuk datang menjadi manusia, mengambil posisi kita dan memberikan pengampunan yang cuma-cuma dengan mencurahkan darahnya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, malaikat sendiri pun memandang dengan takjub terhadap pengorbanan Yesus Kristus. Namun manusia justru sebaliknya, oleh karena banyak yang memandang remeh akan pernyataan kasihnya kepada manusia. Saudaraku, mari kita menilik kembali dalam hati kita dan melihat bagaimana sikap kita, dan coba untuk merenungkan, membandingkan dengan pengorbanan Kristus, dan semoga itu akan membuat kita sadar dan lebih bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Biarlah ini menguatkan kita sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji dan tinggikan Engkau ya Tuhan atas semua kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami sebagai manusia yang berdosa, tetapi ciptaan yang mulia yang Engkau nyatakan untuk kami dapat dituntun kembali melalui penebusan Tuhan Yesus mati bagi kami ya Bapa. Terima kasih atas segenap karunia yang tak terhingga menjadi bukti kasih Tuhan kepada umat-umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga dapat merespon dan menerima kasih karunia itu, sehingga membuat kami semakin kuat di dalam mengikuti apa yang Tuhan kehendaki.
Oh Bapa yang baik, kami hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Kami percaya dengan pertandaan akhir zaman. Ini adalah merupakan saat-saat di mana menjelang kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi. Dan begitu banyak kejadian-kejadian yang melanda dunia kami, bahkan memberikan kesusahan. Namun di atas semua itu, biarlah mata rohani kami selalu tertuju kepada Tuhan. Firman-Mu sudah menyatakannya, sehingga biarlah itu menguatkan iman kami ya Bapa, semakin teguh di dalam kebenaran-Mu. Namun hamba-Mu berdoa pada kesempatan ini, di saat begitu banyak bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, di mana saja Tuhan akan memberkati anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan. Biarlah kiranya Engkau luputkan ya Bapa, sehingga ada sukacita, kebahagiaan. Dan bila manapun pada saat ini pandemi yang masih berada di sekitar kami, begitu banyak umat-umat Tuhan juga yang terpapar oleh karena virus ini, dalam keadaan sakit baik di rumah, demikian juga di rumah sakit. Tuhan memberkati. Biarlah kuasa penyembuhan itu hadir dalam hidup mereka, sehingga membuat mereka kembali dapat bangkit seperti semula Bapa, untuk dapat melanjutkan segenap kegiatan bersama dengan keluarga. Memberkati umat-umat Tuhan dalam kesulitan-kesulitan, baik di dalam kebutuhan, demikian juga yang memerlukan pekerjaan. Tuhan akan tunjukkan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, dan bahkan dalam segenap usaha tangan yang dilakukan umat-umat Tuhan, berikanlah keberhasilan ya Bapa, sehingga peningkatan-peningkatan dalam apa yang dikerjakan untuk membawa kepenuhan dalam setiap kebutuhan kehidupan rumah tangga, sehingga umat-umat Tuhan juga dapat menjadi saluran kasih bagi sesama, juga menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun mereka berada. Mendoakan khusus bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka dalam masa tuanya, sehingga kehadiran Tuhan membawa sukacita, tambahkan kebahagiaan, serta menguatkan iman pengharapan mereka. Terima kasih Tuhan, mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.